Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resha Hanagahani Humaira, berinduk mahasiswa 12020800042 dari kelas 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai alternatif strategi mengajar dengan materi struktur atom dan sistem periodik. Lembar kerja siswanya yaitu mata pelajaran kimia, materi struktur atom dan sistem periodik, kelas atau semester yaitu untuk kelas 10 semester 1, waktunya yaitu 2 kali 45 menit, jenis LKS-nya merupakan LKS non-eksperimen, dan standar kompetensinya yaitu memahami struktur atom, model atom, konfigurasi elektron, dan sifat periodik unsur. Kemudian kompetensi dasar, yang pertama menjelaskan partikel dasar penyusun atom, konfigurasi elektron, serta perkembangan teori atom. Yang kedua, menjelaskan perkembangan sistem periodik unsur. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Adapun indikatornya yaitu, yang pertama, siswa dapat menjelaskan partikel dasar penyusun atom, konfigurasi elektron, serta perkembangan teori atom. Yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan perkembangan sistem periodik unsur. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat menjelaskan hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Jenis ASM. Yang pertama yaitu mengurutkan tulisan atau scramble, di mana mengurutkan tulisan atau scramble ini siswa dilatih untuk menyusun kata, kalimat, atau wacana yang acak susunannya menjadi susunan yang bermakna. Adapun petunjuk pada ASN ini yaitu jawablah pertanyaan dari nomor 1 sampai 10 dengan bantuan kotak huruf acak di bawahnya, kemudian susunlah huruf acak tersebut menjadi jawaban yang benar. Adapun kunci jawabannya yaitu dari ASM mengurutkan tulisan atau scramble ini dari nomor 1 sampai 10. Kemudian yang kedua yaitu kata-kata dalam kotak atau word square, di mana word square ini merupakan model yang memadukan kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokkan jawaban pada kotak-kotak jawaban. Adapun petunjuk dalam mengisi ASM ini yaitu yang pertama, jawablah setiap pertanyaan di bawah ini terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu temukan jawabannya di dalam kotak. Lalu tebalkan atau beri warna lain di setiap katanya. Lalu kunci jawaban pada ASM kata-kata dalam kotak atau word square ini dari 1 sampai 10. Kemudian yang ketiga yaitu teka-teki silang atau word cross. Di mana teka-teki silang atau TTS ini merupakan model pembelajaran di mana siswa diharuskan untuk mengisi ruang-ruang kosong dengan huruf-huruf yang membentuk suatu kata berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Adapun petunjuk saat mengisi TTS ini, yaitu jawab pertanyaan berikut ini untuk mengisi kotak-kotak pada teka-teki silang. Di sini ada 5 soal menurun dan 5 soal mendatar. Dan ini merupakan kunci jawaban teka-teki silang atau word cross. Adapun kelebihan dan kekurangan pada ASM mengurutkan tulisan atau scramble ini, kelebihannya yaitu yang pertama, memudahkan mencari jawaban, yang kedua, mendorong siswa untuk belajar mengerjakan soal tersebut, yang ketiga, semua siswa terlibat, dan yang keempat, kegiatan tersebut dapat mendorong pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Kekurangannya yaitu siswa kurang berpikir kritis, kemudian bisa saja siswa mencontek jawaban teman lainnya, yang ketiga yaitu mematikan kreativitas siswa, dan yang keempat siswa tinggal menerima bahan mentah yang hanya perlu diolah dengan baik. Kemudian kelebihan dan kekurangan pada ASM kata-kata dalam kotak atau word square. Di mana kelebihannya yang pertama yaitu mendorong pemahaman siswa dalam pelajaran, kedua yaitu dapat melatih sikap teliti dan kritis, yang ketiga yaitu merangsang siswa untuk berpikir efektif, karena model pelajaran ini mampu sebagai pendorong dan penguat siswa terhadap materi yang dia sampaikan.
Kemudian yang keempat yaitu melatih ketelitian dan ketepatan dalam menjawab dan mencari jawaban dalam bekerja. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, siswa kurang berpikir kritis. Yang kedua, siswa tinggal menerima bahan mentah. Yang ketiga, partisipasi siswa dalam mata pelajaran kurang maksimal. Dan yang keempat, siswa tidak mampu mengembangkan materi dengan kemampuan yang dimiliki. Kemudian, kelebihan dan kekurangan teka-teki silang pada ASN teka-teki silang atau word cross ini, yang pertama kelebihannya yaitu dapat mengaktifkan siswa sehingga siswa berani untuk bertanya, menjawab pertanyaan yang diberikan guru, dan mampu menyampaikan pendapat dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu pembelajaran menjadi lebih menyenangkan karena model pelajaran crossword atau puzzle ini atau teka-teki silang ini merupakan suatu permainan yang sering dilakukan oleh siswa dan siswa tidak merasa bosan. Dan yang ketiga yaitu terjalin komunikasi dua arah antara guru dengan siswa. Dan yang ketiga yaitu melatih siswa untuk berpikir, menemukan jawaban yang tepat untuk mengisi kotak-kotak yang kosong pada kertas yang disediakan. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, guru harus memperhitungkan waktu yang akan digunakan pada saat proses pembelajaran berlangsung sehingga waktu yang digunakan tidak akan kurang. Kemudian yang kedua yaitu memerlukan persiapan yang matang untuk mempersiapkan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, setiap jawaban teka-teki silang hurufnya ada yang berkesinambungan sehingga siswa merasa bingung apabila tidak bisa menjawab salah satu soal dan itu akan berpengaruh pada jawaban siswa yang hurufnya berkaitan dengan soal yang siswa tidak bisa jawab. Kemudian yang terakhir yaitu partisipasi siswa dalam mata pelajaran kurang maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.